Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiawan Yamani dengan NIM 2211003320. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas UTS pengembangan kurikulum PAI dengan dosen pengampu Bu Ria Maharani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, hadir semua hari ini ya? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Sebelum Bapak lanjut ke materi, ada yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Tentang Al-Quran, Pak. Oke, betul, tentang Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Bacaan atau wahyu. Betul. Al-Quran secara bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Dalam pengertian istilah, Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia. Oke. Itu Al-Quran tentang minggu lalu. Baik, Bapak akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang hadis. Sebelumnya, Bapak mau tanya dulu nih. Udah tahu belum apa itu hadis? Belum, Pak. Belum tahu ya? Jadi, hadis adalah secara bahasa berarti baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan, ataupun cerita. Oke, menurut ulama, hadis merupakan sinonim dari sunnah. Sinonim bersamaan, yaitu setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan kepada diri Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun penerapan. Kita mulai dari perkataan dulu ya. Yang dimaksud dengan perkataan adalah segala sesuatu atau segala perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bidang, seperti bidang syariah, akhlak, akidah, pendidikan, dan sebagainya. Oke, yang kedua, perbuatan. Maksud dari perbuatan adalah penjelasan praktis Nabi Muhammad SAW terhadap peraturan-peraturan syarak atau hukum yang belum jelas teknis pelaksanaannya. Seperti halnya jumlah rakaat, cara mengerjakan haji, cara berzakat, dan lain sebagainya. Oke. Kita lanjut pembahasan selanjutnya. Masih tentang hadis, yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran minggu sebelumnya. Jadi, Al-Quran dan hadis saling berhubungnya ya anak-anak. Ada 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, menguatkan atau mengukuhkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Maksudnya dalam hal ini hadis mengulang perintah atau larangan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Misalnya nih, Rasulullah SAW memerintahkan melaksanakan puasa. Perintah puasa sudah jelas dalam Quran, sudah ada, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu bunyinya. Yang artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dan versi hadisnya, contohnya, Kul akhbiri. Seorang sahabat, ma faradallahu alayya minas siyam mifaqala. Seorang sahabat bertanya, kabarkan kepada saya apa yang diwajibkan bagi saya untuk puasa. Faqala, Rasulullah SAW menjawab, syahrul Ramadan illa an tawwa'a syai'a.
puasa bulan Ramadan kecuali jika engkau berpuasa sunnah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, fungsi yang kedua, menguraikan atau menjelaskan dan merincikan ayat yang global atau mujmal. Banyak ayat perintah atau larangan dalam Al-Quran yang sifatnya masih umum, belum terinci. Allah memerintahkan untuk mengerjakan suatu perbuatan, namun belum ada ayat yang menjelaskan bagaimana cara melaksanakannya, sehingga perintah yang belum bisa dilaksanakan, seperti itu ya anak-anak. Misalnya nih, perintah melaksanakan sholat ini diperintahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Oke, gitu. Oke, yang ketiga, fungsi yang ketiga, menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam hal ini, hukum yang ada adalah merupakan pokok hadis atau sunnah yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran. Misalnya, haram memakan burung yang berkuku tajam, haram memakai cincin emas dan kain sutra bagi laki-laki, dan lainnya. Yang terakhir, fungsi yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Banyak perintah di dalam Al-Quran yang mengisyaratkan berlaku secara umum. Seluruh umat manusia Islam, laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, sehat maupun sakit, sedang berpergian maupun di rumah, dan lain-lain. Rasulullah SAW mengecualikan atau mengkhususkannya. Misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seluruh orang beriman untuk melaksanakan sholat Jumat. Quran di surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Berdasarkan ayat tersebut, sholat Jumat merupakan wajib bagi seorang muslim yang baligh, berakal, dan mukim tanpa kecuali. Oke anak-anak, bahkan Rasulullah SAW memberi ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat dengan dianggap kelompok yang mengingkari agama atau murtad. Oke, jadi ada 4 fungsi hadis bagi Al-Quran. Yang pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran atau memperkuat hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Merincikan ayat yang mujmal, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran, membataskan keumuman ayat Al-Quran. Baik, sekian setelah Bapak jelaskan tadi. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Oke, baik. Sebelum kita tutup, ada tugas dari Bapak. Tolong nanti anak-anak di rumah cari hadis pendek ya. Baik, Pak. Sesuaikan aja, bebas hadisnya tentang apa. Hadis pendek pokoknya bebas, terus tentang apa, itu aja ya. Nanti ketemu lagi minggu depan, dikumpulkan. Baik, Pak. Oke. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.